link YouTube. Nanti bakalan saya rekam juga sih. Kadang kalau ada yang belum update Microsoft Teams. Nah, hari ini kita akan melanjutkan statistikanya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan, yaitu di dalam ada rata-rata, kemudian ada modus, ada kuartil bawah, median, kuartil atas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebarannya. Nah, kalau yang di UN kan justru kalau data tunggal lebih banyak ke ukuran penyebaran atau di ujian sekolah. Jadi yang sebelumnya itu paling satu soal, kalau yang ini bisa 2 soal. Nah, ukuran penyebaran data tunggal itu terbagi jadi 3. Yang pertama, simpangan rataan atau SR, kemudian ragam atau varians atau S kuadrat, dan terakhir simpangan baku atau standar deviasi. Tampil tidak di tempat kalian di sini? Tampil ya? Jangan-jangan saya ngomong tapi nggak tampil. Tampil nggak? Tampil, Pak, tampil. Ya, oke. Nah, rumus ukuran penyebaran data tunggal yang 3 saya sebutin tadi. Yang pertama, simpangan rata-rata atau simpangan rataan adalah sigma xi dikurang x bar. X bar ini, yang ini rata-rata maksudnya, dibagi dengan n. N-nya ini banyak data. Kalau xi ini data ke i. Ini ada penjelasan di sini. Jadi setiap data akan dikurangi dengan rata-rata, nanti dijumlahkan, baru dibagi dengan banyak data. Nah, bedanya dengan ragam, cuma ada kuadrat di sini. Kalau tadi nggak ada kuadrat, yang ini ada kuadratnya. Jadi ragam itu sigma xi atau data ke i dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan banyak data. Nah, kalau sudah sampai ragam dapat, simpangan baku paling enak mencarinya, karena simpangan baku adalah akarnya dari ragam. Jadi kalau nanti menghitung ragamnya dapatnya 7 misalnya, dapat ragamnya 7, simpangan bakunya berarti tinggal dikasih akar, berarti akar 7. Atau misalnya ragamnya dapat 5,5, akar 7, akar 7 berapa? 49, Pak. Nah, misal 5,5 ya. 5,5 diakarkan. Ragamnya 5,5 dapatnya. Maka simpangan bakunya tinggal dikasih akar. Atau misalnya gini, ragamnya Berarti dapatnya kalau misalnya sudah dikasih akar, selesai sudah, Pak? iya, Atau udah. dijumlahkan lagi? Nggak usah dicari lagi. Jadi, nah, Lagi. coba bandingkan. Jadi, rumusnya simpangan baku itu adalah akarnya si ragam. Jadi, kalau kita sudah dapat ragam, misal dapat ragamnya 9 ya, maka simpangan bakunya akar dari 9. Kalau akar dari 9 itu kita dapatkan, misalnya dapatnya 3 kan ya, kebetulan bisa diakarkan, maka ditulis 3. Tapi misalnya dapatnya 7, nggak bisa diakar. Ya udah, jawaban simpangan bakunya cuma akar 7 aja, stop aja, nggak ada Oh dicari. iya Pak, ya Pak. Karena kan kita ngitung manual nggak bisa, ngitung akar nih. Kalau bagi kali kan bisa ya, ngitung manualnya. Kalau akar agak susah. Nah, lebih enaknya ke contoh, karena kalau melihat rumus ini kebanyakan bingung gimana sih cara ngerjakannya. Nah, ini saya ambil dari contoh statistika 1 yang kemarin. Kalau statistika 1 mencari rata-rata, modus, median, ya itu. Sekarang kita cari yang simpangan rataannya, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, sengaja saya pilih contoh yang nomor 4 karena datanya paling banyak. 8, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 2, 1, 5, 6, 8. Nah, jadi sebelum kalau kita ditanyakan simpangan rataan, ragam, ataupun simpangan baku, yang pertama kali kita cari adalah rata-rata dulu. Jadi nggak bisa nyari 3 ini kalau nggak ada tahu rata-ratanya. Gimana kemarin cara mencari rata-rata yang nomor 4? Rata-rata nomor 4. Gimana?
Rata-rata nomor 4. 8, 7, 7 diapain tuh? Cara mencari rata-rata. Dijumlahkan semuanya, Pak. Jumlah semuanya dibagi dengan semua angka jumlah keseluruhan angkanya itu. ya. Apa ya? Dibagi berapa tuh kalau di sini? Dibagi berapa? Dibagi 10. 10 itu ya? Beneran 1, 10. 2, 3, 4. 12. 12. Sorry. Nah, jadi dijumlahkan semua dibagi dengan 12. Dapatnya 5. Oke. Nah, terus kita cari dulu simpangan rata-ratanya. Caranya gini. 8. Ini kan 8 ya angka pertamanya. 8 dikurang 5 dapatnya 3. 3. Tulis dulu. Tambah 7 dikurang 5. 2. Nah, seterusnya. Sampai dengan ujung sini semuanya dikurangi 5 ini si rata-rata. Tapi ada catatannya. Dikurang 5. Ya, dikurang rata-rata. Iya, Pak. Nah, tapi ada catatan khususnya. Kalau misalnya 3, ini kan 3 ya. Pas giliran ini loh. 3 dikurang 5 berapa? -2. Min 2 kan ya harusnya ya. Tapi ditulis cuma 2, nggak boleh ada minnya. Loh, kenapa, Pak? Karena ada tanda ini tadi. Nih. Di rumusnya kan ada tanda kurung garis kayak gini. Itu artinya tidak memperbolehkan hasilnya negatif, harus diubah positif. Jadi misalnya kalian ngitung misalnya ya 0 dikurang 5 seharusnya kan negatif 5. Ditulis 5 aja. Jadi semua komponen ini, saya ulang, semua komponen ini dikurang dengan rata-rata tapi tidak boleh ditulis negatif. Nih, 8 kurang. Kita cek. Nah, dapatnya ketika 3 kurang 5 bukan ditulis negatif 2 tapi ditulis 2 di sini. Ketika 1 kurang 5 ditulis 4 di sini. Padahal kan negatif 4. Kita sini 4 aja. Nah, kalau semuanya sudah kita kurangkan, yang negatifnya dipositifkan, baru kita jumlahkan. Bagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 12. Nah, dapatnya 26. Bagi 12 dapatnya 2,17. Itu adalah simpangan rata-ratanya. Gimana? Iya, Tanya paham. dulu. Yang lain silahkan. Dan cuma Mahyudi, yang lain lagi. Kalau nggak paham tanyakan aja. Paham ya. Jadi gini, pertama cari rata-rata. Kalau sudah dapat rata-rata, semua angka di soal dikurangi dengan rata-rata, tapi tidak boleh dinegatifkan. Jadi misalnya 1 kurang 5 negatif, tulisnya positif aja. 2 kurang 5 negatif, tulisnya positif aja. Sampai dengan habis, ditambahkan, bagi dengan banyak datanya. Banyak datanya kebetulan 12. Bagi 12. Oke. Simpangan rata-rata, bisa lanjut. Dipahami dulu. Silakan. Pak. Iya, silakan. Itu maksudnya apa? Yang mana? N-nya. Itu. Yang mana? Yang SR itu, Pak. Simpangan rataan. Tadi kan ada di sebelumnya. Simpangan rataan. Oh iya.
Saya singkat aja simpangan rataan. Ada lagi, silakan. Udah. Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ya sambil jalan aja ya. Nah, Iya. bedanya dengan ini kan simpangan rataan. Kalau ragam tinggal sama aja. Setiap angka ini dikurangi rata-rata, tapi dikasih kuadrat. Nah, jadi misalnya 8 dikurang 5 dikasih kuadrat. 7 dikurang 5 dikasih kuadrat. Sampai dengan ujung 8 kurang 5 dikasih kuadrat. Nih, bedanya cuma kalau ini nggak ada kuadrat, kalau yang ini ada kuadratnya. Jadi nanti hasilnya ada kuadrat semua. 3 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat. Bedanya antara ragam dengan simpangan rataan kalau kalian perhatikan angkanya sama aja. Nah, tinggal kita hitung 3 kuadrat berarti 3 kali 3 9, 2 kuadrat berarti 4 sampai dengan ujung 3 kuadrat lagi 9. Nah, pembaginya sama, banyak datanya kan tetap 12 berarti bagi 12 dapatnya 68. 68 dibagi 12 dapatnya 5,67. Nah, terus kalau simpangan bakunya gimana? Sederhana aja, tinggal dikasih akar aja ragam itu selesai. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngasih akar si ragam. Oh, cuma kayak gitu, Pak? Iya, tapi kan harus tahu ragam dulu kalau mau cari Iya, simpangan baku. harus tahu ragam dulu. Iya, iya. Oke. Ya, dia kan sudah dapat ragam. Ya udah simpangan bakunya enak. Kalau tiba-tiba langsung ditanya simpangan baku ya mau nggak mau nyari ragam dulu. Oke, gimana? Silahkan ditanyakan dulu. Pak, itu Ya, kuadratnya itu harus dua semua ya, Pak? yang mana? Kuadratnya itu harus. Akar, oh iya, paham, Pak. Hmm. Gimana? Tanyakan aja. Yang lain. Yang belum paham, tanyakan aja. Dibandingkan kita cepat tapi nggak paham. Bisa kira-kira kalau disuruh nyari?
Mau dicoba? Bisa, Pak. Kita kembali ke contoh. Silahkan cari soal nomor 2. Datanya 3, 3, 6, 8-nya 3 kali, 7, 1, 1. Saya ulang. Belum, 3. Pak. Belum tampil ya? Oke, catat aja deh. Pak. Datanya 3, 3, 6, 8, 8, 8, 7, 1, 1. Saya ulang. 3, 3, 6, 8, 8, 8, 7, 1, 1. Silahkan cari simpangan rataan, ragam, dan simpangan bakunya berapa. Nomor 2 ya. Enam, 12, 12, 11.
5 menit lagi ya. Atau sudah selesai? Baru sampai ragam, Pak. Nah, kalau sudah ragam mas timbangan baku tinggal ngasih akar doang. Iya sih, Pak. Kalau di ujian sekolah itu ya, ini kan soalnya sembarang ya. Kalau di ujian sekolah sama ujian nasional itu rata-rata hasil perhitungannya itu nggak pakai koma. Hasil Nggak akhirnya tuh pakai entah koma itu ya, Pak. ragam. Nah, jadi Ah, misalnya timbangan bakunya akar 5 gitu. Kayak gitu. Jarang yang pakai koma itu. Pak, tadi ragamnya dipangkatkan 2, Dua. habis itu dijumlah Jumlah semuanya bagi dengan hmm, banyaknya data. banyaknya data. Oke, Pak. Pak, HP kada kau login jar Kenapa? habis paket. Udah. Karena pas ngisi paket nonton rekaman aja. Mm-mm. Sudah, Pak. Sudah, yang lain gimana? Sudah. Baru sampai simpangan ragam, Pak. Iya, sudah selesai belum ragamnya? Sudah, Kan, Mbak. Pak. Oke. Sekarang saya tanya dulu, rata-ratanya berapa dulu dapatnya? 5. Rata-ratanya 5. Oke, sekarang simpangan rata-ratanya, simpangan rataannya 2,6. 2,6. 6. Oke. Ragamnya Pak, 8,4. nah itu belum, Pak. nah belum ya. 4 ditambah 4 ditambah 1, enggak, ditambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 4 tambah 16 tambah 16. Benar. Iya. Oke. Ulangi, Pak, ulangi.
4 tambah 4 Ya, tambah ya, 1 tambah ya, 9 tambah ya, 9 tambah 9 ya, tambah ya, 4 tambah ya, 16 tambah 16 ya, 72. Benar nggak? ya, bagi 9, 9 dapatnya 8. 8,4. Enggak, koma 72 bagi Tadi 8, 7 tadi bagi berapa? Bagi datanya ada berapa? 9, Pak. 72 tadi. Iya, 72 bagi 9 berapa? Tadi 7. Sorry Pak. Tadi 72, habis itu saya hapus, saya tulis 76. 72 bagi 9 dapatnya 8. Berarti Iya, 8. simpangan bakunya 8, berarti 8, 8. akar 8 simpangan bakunya. Ya, Nah, udah. Ragamnya 8, simpangan bakunya Bakunya akar akar 8. 8. Ya. Ya. Oke, gimana? Saya yang lain silahkan. Nanti silahkan dicoba nomor 1 sama nomor 3 yang dicontoh statistika 1. Gimana? Oh. Bisa? Ini paling sering keluar di ujian sekolah beneran. Yang sering ditanyakan malah simpangan baku dan simpangan rataan. Ragam jarang sih. Tapi datanya sedikit, cuma 5 biasanya datanya. Nggak sebanyak ini. Yang penting diingat cari rata-rata dulu, baru proses selanjutnya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke data kelompok. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, sudah tampil belum data kelompok? Jadi kalau data yang selama ini kita lihat itu datanya tunggal. Dimana kita lihat ini contohnya nih data tunggal. Ada 80 orang siswa SMK 1 Kapal Semurung, nilai matematikanya sekian. Ini disebut data tunggal. Dimana kita bisa melihat nilainya satu-satu. Oh, 65, 54, 68, 70, 57 sampai dengan 80. Nah, apa bedanya dengan data kelompok? Kalau data kelompok itu dia berupa rentang atau dari sekian sampai sekian. Jadi nilai-nilai yang ada ini dimasukkan ke dalam rentang yang sudah disiapkan. Waduh, Sebenarnya banyaknya, Pak. ya, jadi sebenarnya ada prosesnya. Sebenarnya ya, kalau di bukunya itu ada prosesnya mengubah dari data tunggal ke data kelompok. Tapi itu kita lewatkan. Kenapa dilewatkan? Karena tidak pernah ditanyakan di ujian sekolah atau di ujian nasional atau bahkan di ulangan cara mengubah dari data tunggal ke data kelompok. Yang ditanyakan justru bagaimana cara menghitung data kelompoknya aja, langsung dikasih data kelompok. Contohnya kayak gini. Nah, ini sudah diubah dari data tunggal yang sekian 80 orang tadi diubah ke data kelompok. Nah, kita bisa lihat kalau jadi ada di sini ada istilahnya interval. Jadi nilai dari 78 sampai 80 ini ada F, singkatan dari frekuensi, atau bahasa sederhananya banyaknya datanya. Jadi dari 78 sampai 80 itu ada 2 nilai yang masuk di dalam situ. Ini kalau kita cek di sebelumnya itu, nah ini kalau dicek ini ada 2 nilai yang masuk 78 sampai 80 nih. Nilai 78 sama 80 ini. Dari data tunggal tadi. Dan yang terbanyak adalah dari nilai 60 sampai 62. Ada 17 siswa yang nilainya berada di rentang 60 sampai 62. Nah, nanti di data kelompok ini juga kita akan mencari rata-rata, kemudian modus, kemudian kuartil bawah, kuartil atas, median, dan seterusnya. Nah, tapi bedanya datanya kelompok. Jadi ada perbedaan cara menghitung antara data tunggal dan data kelompok. Nah, sebelum menghitung itu, kita akan dikenalkan dulu istilah-istilah di dalam data kelompok. Nah, jadi yang pertama ada istilah kelas. Nah, jadi setiap ini disebut
satu rentang ini atau satu interval ini disebut satu kelas. Jadi contoh kelas pertama itu 78 sampai 80, kelas kedua 75 sampai 77, sampai dengan kelas terakhir 45 sampai 47. Nah, kalau dihitung berapa banyak tuh kelasnya tuh? 2. Yang kelasnya yang mana tadi, Pak? Ini setiap baris ini dinamakan kelas pertama, kelas kedua, kelas tiga, kelas keempat, dan seterusnya. Ada berapa kelas di tabel ini? 12. 12, ya benar. Jadi istilah kelas itu adalah yang per kelompok ini, per baris ini. Jadi kalau saya tanya kelas ke-7, yang mana ya kelas ke-7? 60, 62. 60 sampai 62. Kalau saya tanya frekuensi kelas ketiga berapa? Frekuensi kelas ketiga berapa? 3. 3. Nah, kayak gitu. Nanti Oh ya. di perhitungan dia memakai istilah frekuensi kelas sekian, frekuensi kelas sekian. Jadi kita harus tahu, oh yang mana sih yang dimaksud kelas itu dulu. Nah, kalau sudah paham kelas, yang kedua kita akan belajar yang namanya panjang kelas. Jadi peraturan dalam sebuah data kelompok tidak boleh panjang kelas antar kelas ini beda, wajib sama semuanya. Nah, panjang kelas ini kita mendata berapa banyak angka yang dimasukkan di dalam satu kelas itu. Contoh, kelas yang kedua 75 sampai 77. Kita hitung 75, 76, 77. Berarti ada 3. 2. 3. Saya ulang, 75, Berarti ya. 75, 76, 77. Ada Oh, 3 ya, Pak. 3. Berarti panjang kelasnya 3. Ya. Nah, itu wajib sama di semua kelas. Jangan sampai nanti ketika siapa tahu di ujian sekolah ada yang panjang kelasnya 3, di kelas yang lain 5. Itu nggak bisa. Pasti sama panjang kelasnya semuanya. Kita cek ya. Misalnya kelas ke-10 nih, 51 sampai 53. Benar nggak panjang kelasnya 3? 51, Iya, Pak. 52, 53. Nah, kayak gitu. Oke. Paham ya masalah panjang kelas? Sederhananya gini. Kalau angkanya banyak, gimana Pak cara ngitungnya? Kurangin aja angka besar dengan angka kecil, tambahin 1. Contoh tadi 77 kurangi 75, 2 kan ya? Tambahin 1, 3. Itulah panjang kelasnya. Kalau mau didata satu-satu boleh. 75, 76, 77 karena kemudian sedikit. Oke, paham ya? Yang panjang kelas. Paham, Pak. Lanjut. Nah, ada lagi istilah batas bawah dan batas atas. Jadi setiap kelas itu punya batas bawah, punya batas atas. Batas bawah itu yang di sebelah kiri, sedangkan batas atas yang di sebelah kanan. Jadi kalau saya tanya, batas bawah kelas keempat berapa ya? 69. Gitu ya? 69, ya. Tinggal kita lihat kelas keempat yang mana, kita lihatin yang sebelah kirinya karena ditanyakan batas bawah. Kalau ditanya batas atas kelas ke-12 berapa? 4. Batas atas 47. kelas 47. Nah, kayak gitu. Jadi batas bawah yang sebelah kiri, batas atas yang sebelah kanan. Yang selanjutnya titik tengah. Jadi titik tengah ini sebenarnya ada rumusnya, batas bawah yang tadi ditambah batas atas, kiri tambah kanan dari kelas itu dibagi 2. Atau bisa secara manual. Contoh, kelas pertama kan 78 sampai 80. Kalau kita manual 78, 79, 80. Tengahnya berapa tuh? 78, 79, 80. Berapa tengahnya? 79. 79 di tengah-tengahnya. Atau kalau kita mau ngitung berumus 78 tambah 80 itu 158, bagi 2 dapatnya 79. Nah, kayak gitu. Jadi boleh manual, boleh cara hitungan ini batas bawah tambah batas atas bagi 2, hasilnya sama. Kalaunya titik tengah kelas ke-10 berapa ya? Titik tengah kelas 10.
Lima 51, Pak. Titik tengahnya, 52. titik tengahnya. 52. Oh, Lima titik. dua. Ya, titik tengah. Kalau tepi bawah 51. Batas bawah 51. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya tepi bawah atau ini yang paling sering dipakai nanti L, istilahnya L. Batas bawah dikurangi setengah. 0, itu artinya dikurangi setengah. Contoh, saya tanya tepi bawah kelas kedua berapa? Tepi bawah kelas kedua. Tepi bawah kelas kedua. Tepi bawah 74,5 gitu ya, Pak? 74,5 ya kayak gitu. Dikurangi setengah dari situ, 74,5 ke 74,5. Nah, kalau tepi atas justru batas atas ditambah setengah. Tepi atas itu batas atas ditambah setengah. Jadi contohnya saya tanyakan batas atas kelas ke-11 berapa ya? Tepi atas kelas ke-11 berapa ya? 50,5. 0,5. Udah. Nah, gitu. Oke ya. Bisa? Iya, Pak, sudah. Oke. Nah, itu istilah-istilahnya. Sorry, kita ganti tabelnya supaya lebih paham. Nah, ini saya punya data. Ya, tampil tidak sudah tempat saya? Sudah tampil? Atau belum? Sudah, Pak. Ya, semuanya atau yang lain silakan. Sudah tampil belum? Tampil tidak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Yang lain sudah tampil juga ya? Kalau di tempat saya sudah tampil. Oke. Sekarang saya tanya, berapa banyak kelasnya? Berapa banyak kelasnya? Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Panjang kelasnya berapa? 19, 20. Panjang kelasnya berapa? Berapa? 9 ya. 9. Ya benar, 9. 9, Pak. Oke, sekarang titik tengah kelas ketiga berapa? Titik tengah kelas 100 Pak. Dibagi 2. ya berapa? Iya, Pak. Kalau mau manual aja bisa. Kalau mau cari manual, cari tengah-tengahnya berapa? Kalau susah hitung manual boleh. Apa ya? Pakai jari aja hitung 100-100-nya. Yang mana tengah-tengah? 32, Pak. Berapa? 32. Oh, ini 137. Oh ya, 130. Ayo. 42, 42, Pak. 100. 43. Nah, ya, masa 143? 41. 141. Iya. Sorry. 141. Ayo. Lanjut. Kalau titik tengah kelas pertama. Titik tengah kelas pertama atau kelas ke-1. 23. Berapa? 100? 23. 23. 123, Pak. Oke. Sekarang
tepi bawah kelas ke-6. Tepi bawah kelas 6. Tepi bawah kelas ke-6. Nah, kada ingat tam nang itu. Aduh, hai. 163,5. Gitu, Pak. Loh, bapaknya mana? Kenapa Pak keluar? Baterainya habis. Kacau. Enggak ada bapak. Sempat kerekam nggak ya? Ntar saya lihat dulu. Oh, nggak ada pemberitahuan ya? Bentar. Mana materinya? Tunggu bentar ya, saya ambil casan dulu ya. Iya Pak. Sambil nunggu cesan, silahkan absen. Ntar saya beralih ke laptop dulu ya.
Nah, bapaknya kemana lagi? Ada lagi. Waduh. Halo, Pak. Pak. Halo, Pak.